Apakah timnas Indonesia pernah masuk 100 besar ranking FIFA? Ini penjelasannya. Patrick Kluivert kagumi lokasi TC timnas Indonesia di Bali ternyata seindah ini. Kapan terakhir kali Elkan Bagot main bareng timnas Indonesia? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Apakah timnas Indonesia pernah masuk 100 besar ranking FIFA? Ini penjelasannya. Apakah timnas Indonesia pernah masuk 100 besar ranking FIFA? Simak jawabannya di artikel ini. Sebagai induk organisasi sepak bola dunia, FIFA biasa merilis peringkat negara-negara anggotanya secara berkala. Di sini, ranking FIFA menjadi salah satu tolok ukur penting untuk mengukur performa sebuah tim nasional, tak terkecuali untuk Indonesia. Singkatnya, semakin tinggi peringkat yang dimiliki, maka kualitas timnasnya disebut lebih bagus lagi. Lalu, apa timnas Indonesia selama ini pernah menembus ranking 100 besar FIFA? Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi 123 ranking FIFA. Meski belum masuk 100 besar, tren positif terus terlihat, terutama dengan kehadiran pemain-pemain keturunan berkualitas yang didukung juga tim kepelatihan mumpuni. Meski begitu, timnas Indonesia ternyata pernah berada di 100 besar FIFA. Hal ini terjadi pada 1998 saat skuad Garuda bertengger di peringkat ke-86. Sejauh ini, ranking itu menjadi capaian tertinggi timnas Indonesia dalam peringkat dunia FIFA. Pada era itu, tim Merah Putih dikenal sebagai salah satu tim yang cukup diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara dengan banyak pemain mumpuni. Torehan peringkat tersebut tidak lepas dari performa cemerlang timnas Indonesia sepanjang 1997 hingga 1998. Dari 13 pertandingan yang dijalani, mereka berhasil meraih 10 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya 2 kali menelan kekalahan. Namun, kegemilangan tersebut tak berlangsung lama. Mulai 1999, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA mulai merosot ke urutan ke-90. Penurunan berlanjut pada 2000 ketika timnas Indonesia terjungkal hingga peringkat 97. Sempat bangkit pada 2001, sayangnya skuad Garuda tak bisa terus tampil konsisten dari terpaksa turun lagi secara perlahan. Salah satu momen terparah yang dialami adalah saat PSSI dibekukan FIFA pada 2015. Dilarang mengikuti turnamen apapun yang sifatnya internasional, ranking timnas Indonesia anjlok hingga 170-an setelah lama terpuruk. Harapan hadir setelah Shin Tae-yong ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia pada 2019. Perlahan, ia mulai memperbaiki peringkat skuad Garuda dan mendekati kembali 100 besar. Kini, perjuangan STY dilanjutkan Patrick Kluivert. Berada di urutan 123, besar potensi untuk Jai Itzes dan kawan-kawan untuk menyodok posisi 100 besar. Patrick Kluivert kagumi lokasi TC timnas Indonesia di Bali ternyata seindah ini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah tiba di lokasi pemusatan latihan, TC, di Gianyar, Bali. Ia melontarkan kekaguman atas keindahan tempat tersebut. Rombongan tim kepelatihan timnas Indonesia sudah berada di Bali menjelang pemusatan latihan yang dimulai pada 26 Mei 2025. Tak hanya Kluivert, ada pula Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Kehadiran mereka untuk mengecek lapangan serta fasilitas penunjang seperti pusat gym dan ruang ganti. Kluivert cukup puas dengan fasilitas yang ada di Bali United Training Center. Selain lengkap, pria berpaspor Belanda itu juga kagum dengan keindahan tempat latihan seluas 30 hektar tersebut. Bali United Training Center memang diketahui dekat dengan laut sehingga cukup indah untuk dipandang mata. Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini, ucap Kluivert dikutip dari laman resmi Bali United, Jumat, 23 Mei 2025. Sementara itu, pemusatan latihan timnas Indonesia akan digelar pada 26 hingga 31 Mei 2025. Mengutip laman resmi Bali United, skuad Garuda akan bertolak ke Jakarta setelah pemusatan latihan selesai. Mereka akan bersiap untuk 2 pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diketahui akan bersua dengan timnas Cina dan timnas Jepang. Laga melawan Cina akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian, Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. 2 pertandingan itu akan berpengaruh pada nasib timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi. Sebab, mereka masih mempunyai kesempatan untuk lolos langsung atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Kapan terakhir kali Elkan Bagot main bareng timnas Indonesia?
Kapan terakhir kali Elkan Bagot main bareng timnas Indonesia? Pertanyaan itu kini hinggap di benak pencinta sepak bola tanah air usai sang pemain kembali tidak mendapat panggilan. Nama Elkan Bagot mencuri perhatian jelang pemanggilan pemain untuk laga kontra timnas Cina dan timnas Jepang dalam lanjutan grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia disebut-sebut akan kembali masuk daftar panggil. Apalagi, Bagot ternyata sudah berada di Bali beberapa hari sebelum pengumuman skuad. Itu dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Ipswich Town tersebut akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ternyata prediksi itu mental. Bagot kembali tidak masuk dalam daftar panggil timnas Indonesia. Penggemar langsung bertanya-tanya ada apa gerangan. Mereka mencoba mengingat kapan terakhir kali Bagot main bareng timnas Indonesia. Berdasarkan data Transfermarkt, pesepak bola berusia 22 tahun itu sudah tidak berkostum merah putih sejak Januari 2024. Penampilan terakhir Bagot bersama timnas Indonesia terjadi di laga melawan timnas Australia pada 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar pada 28 Januari 2024. Setelah itu, namanya praktis menghilang. Bagot tidak dipanggil pada FIFA Matchday Maret 2024 saat melawan timnas Vietnam karena mengalami cedera. Lalu, ia tidak dilepas klubnya ke timnas Indonesia U23 yang bermain di Piala Asia U23 2024 pada April. Pemain kelahiran Bangkok itu tidak memenuhi panggilan ketika timnas Indonesia U23 hendak menghadapi timnas Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 di awal Mei. Padahal, ia sudah tidak punya jadwal tanding di level klub. Dari sanalah, Bagot sudah tidak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Artinya, sudah 1 tahun penuh namanya tidak menghiasi skuad Garuda. Itulah ulasan kapan terakhir kali Elkan Bagot main bareng timnas Indonesia. Ia praktis tidak pernah dipanggil sepanjang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai sejak September 2024. Apa masyarakat Indonesia setuju timnas Indonesia dan timnas Malaysia beda level? Apalagi, keduanya kini tampil di ajang yang berbeda kasta. Ini perdebatan antara penggemar sepak bola di kedua negara kembali memanas. Penyebabnya, ada wacana turnamen mini yang melibatkan Indonesia dan Malaysia pada September 2025. PSSI disebut akan mengundang Harimau Malaya dan Timnas Lebanon untuk tampil di turnamen mini menghadapi Timnas Indonesia. Ajang itu dihelat guna mengisi kekosongan jadwal pada FIFA Matchday. Kalender AFC menetapkan September 2025 sebagai kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bisa dibilang timnas Indonesia akan punya jadwal kosong sehingga harus mencari lawan. Munculnya nama timnas Malaysia langsung memunculkan perdebatan. Sebab, kualitas tim berkostum kuning itu disebut-sebut sudah berbeda jauh dengan timnas Indonesia. Terang saja, opini langsung dibalas tidak kalah pedas oleh warganet Indonesia. Mereka sepakat level kedua tim nasional tak bisa disamakan karena yang satu kini turun kasta. Hahaha, iyalah beda jauh level sama Malaysia. Timnas Indonesia sudah O2 Piala Dunia kalau Malaysia O2 jurang. Iya, benar sekali level Malaysia itu jauh sekali dengan Indonesia dan Lebanon. Seharusnya level Malaysia itu dengan Bangladesh dan Brunei Darussalam bukan dengan 2 tim di atas. Betul jauh level dengan Malaysia. Indonesia MAH level lawannya langganan Piala Dunia kayak Arab Saudi sama Jepang. Sementara kalian, lawan Nepal saja susah. Ya, timnas Indonesia saat ini sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan, timnas Malaysia tengah berjuang keras lolos kualifikasi Piala Asia 2027. Ula Romeni mengumbar janji manis kepada penggemar jelang laga timnas Indonesia versus timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia ingin mempersembahkan 3 poin lagi. Skuad Garuda akan menghadapi Cina dan timnas Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Dua laga tersebut merupakan lanjutan dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Mereka telah mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan dan mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Romeni mengaku tak sabar menanti 2 pertandingan terdekat itu. Apalagi, salah satunya adalah partai kandang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Setiap pertandingan adalah kehormatan besar saat mengenakan kostum Indonesia, kata Romeni dinukil dari Kita Garuda, Selasa, 6 Mei 2025. Saya sangat menantikan untuk bermain di Jakarta lagi, tambah penyerang Oxford United itu. Lebih jauh, Romeni berjanji akan memberikan segalanya di 2 pertandingan mendatang. Pemain berusia 24 tahun itu percaya diri tim Merah Putih mempunyai motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Tentunya, kami bakal tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, tegas Romeni. Adapun,
Ula Romeni saat ini sudah membukukan 2 gol dari 2 pertandingan bersama timnas Indonesia. Ex-FC Utrecht itu diharapkan mampu menjadi mesin gol lagi ketika skuad asuhan Patrick Kluivert bersua dengan Cina dan Jepang. Emiliano Reijnders tampil apik sebagai bek kanan di laga NAC Breda versus PEC Zwolle dalam lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa tersenyum lebar. Duel NAC Breda versus PEC Zwolle itu digelar di Stadion RAT Verleg, Breda, Minggu 4 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Reijnders tampil sebagai bek kanan selama 90 menit. Dari data IceCore, Reijnders mencatatkan 2 kali intersepsi dan sekali clearance. Ia tercatat 6 kali melakukan tackle, tetapi hanya sekali pelanggaran. Reijnders cukup memanjakan rekan setimnya dalam urusan operan bola. Oleh dikarenakan, operannya itu tercatat memiliki akurasi 89,3%. Selain itu, pemain berusia 24 tahun tersebut sukses melakukan 3 umpan kunci. Reijnders juga mencatatkan 2 kali unggul dalam duel udara dengan pemain. Adik dari Tijjani Reijnders itu mendapatkan rating penilaian tertinggi kedua di klubnya, yakni 7,7. Nilai tertinggi diraih oleh pemain gelandang, Younes Namli, yakni 7,9. Kemenangan itu membuat PEC Zwolle berada di posisi ke-14 dengan 34 poin. Mereka mencetak 8 kemenangan, 10 imbang, dan 13 kekalahan dalam laga terdekat. PEC Zwolle akan melawan Go Ahead Eagles. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Mat3 Park Stadium pada 11 Mei 2025. Penampilan apik Reijnders itu bisa bikin Kluivert tersenyum. Pasalnya, ia dapat memasang pesepak bola berdarah Maluku itu di bek kanan guna menggantikan Kevin Dix yang berpotensi absen saat melawan timnas Cina dan timnas Jepang. BFC Copenhagen itu diketahui cedera hingga akhir musim atau paling tidak pekan terakhir Mei 2025. Kebugaran Dix tentu dipertanyakan saat timnas Indonesia menjalani 2 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025.